Dalam beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi melakukan reshuffle atas menterinya. Salah satu menteri yang reshuffle oleh Presiden Jokowi adalah Kementerian Kesehatan. Mungkin hal ini ada sebuah pertimbangan besar yang dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi, sehingga dengan terpaksa melakukan reshuffle atas Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Kita lihat memang Dr. Terawan ini di dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sedikit berbicara tetapi banyak bertindak. Tetapi publik ternyata menginginkan dia berbicara ke publik supaya memberikan sebuah pernyataan-pernyataan terkait perkembangan virus corona dan apa yang sedang terjadi mengenai dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi nyatanya Dr. Terawan memilih diam dan tidak begitu diekspos ke media. Dan saya tertarik dengan kepemimpinan beliau. Saya respect sekali kepada Dr. Terawan ini. Kenapa demikian? Karena menurut saya Dr. Terawan adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Salah satu pernyataan beliau yang masih saya ingat dalam beberapa bulan yang lalu, tepatnya di awal-awal tahun 2020 ini, begitu virus corona mulai masuk ke Indonesia, dia memberikan sebuah pernyataan yang kontroversi pada saat itu. Dia katakan kita harus mengandalkan Tuhan supaya virus corona ini tidak masuk ke Indonesia. Diberitakan dalam beberapa media, salah satunya Detik News, doakan Indonesia bebas dari corona, Menkes kenapa malu andalkan Tuhan. Dan memang demikian, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi menurut saya Dr. Terawan adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, dan apapun yang dia kerjakan Tuhanlah yang utama. Dan sebabnya mungkin bagi publik atau sebagian orang tidak suka dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, sehingga beliau menjadi pribadi yang kontroversi di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai Menteri Kesehatan. Saya akan baca beberapa bagian daripada artikel ini. Kita lihat ada foto daripada Dr. Terawan, dan ini adalah artikel yang diberitakan dalam beberapa bulan yang lalu. Menteri Kesehatan Menkes Terawan Agus Putranto mendoakan Indonesia bebas dari wabah virus corona COVID-19. Terawan meyakini Indonesia diberkahi, diridhoi Allah, diridhoi Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi dia yakin bahwa Tuhan meridhoi bangsa Indonesia ini. Sambil berdoa bersama semoga tidak ada yang masuk virus corona, mudah-mudahan diridhoi bangsa ini, tidak ada yang masuk, dan saya yakin doa bangsa Indonesia diridhoi dan mempunyai berkah dari Tuhan yang Maha Esa, kata Terawan di Gedung Bina Geraha, Jalan Veteran Jakarta Pusat, ya, pada bulan Februari 2020 yang lalu. Terawan mengacu pada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Doa juga dibarengi dengan usaha. Kalau Pancasila ini kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya, selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus utama. Maka namanya ora et labora, jadi bekerja sambil berdoa. Dan itu merupakan prinsip yang luar biasa. Barangkali ini bisa menjadi sebuah contoh atau teladan yang baik bagi kita. Jangan berpikir bahwa dengan reshuffle-nya Dr. Terawan selesai sudah karya atau pengabdiannya kepada Tuhan. Tentu ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Dr. Terawan, tetap bisa berkarya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena ladang pelayanan ini adalah luas, bukan hanya sekedar di satu bidang saja, tetapi dimanapun kita berada, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi usaha kita, apapun yang menjadi aktivitas kita, itu merupakan ladang pelayanan kita untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Dr. Terawan mengatakan bahwa saya kira itu tepat, ada kerja sambil berdoa dan itu sebuah yang sangat mulia, ujar Terawan. Ya. Dalam beberapa waktu yang lalu juga ketika saya mengirimkan sebuah video di channel ini, bagaimana Dr. Terawan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, komentar-komentar dari subscriber saya memberikan tanggapan positif. Mereka masih respect terhadap Dr. Terawan ini dan salut terhadap kepemimpinan beliau.
Dia telah memberikan teladan yang baik. Kalau dibandingkan dengan Kementerian Sosial atau menteri yang lain, tentu Dr. Terawan lebih unggul dan hanya mungkin saja belum terekspos apa yang sudah dikerjakan oleh Dr. Terawan ini. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Terawan tidak mempedulikan jika bangsa lain mempertanyakan mengapa Indonesia masih nihil kasus corona pada saat itu ya. Terawan pun terang-terangan tidak malu sama sekali memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa menurut saya adalah Dr. Terawan selalu mengandalkan Tuhan, dan ini yang menjadi sebuah panutan bagi kita, menjadi teladan yang baik, karena memang Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Dia di dalam berbagai bidang ya, mengasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu juga kalau kita meneliti Alkitab mengajarkan kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan memang yang utama adalah mengandalkan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dia mengatakan negara lain boleh protes, biarin saja. Ini hak negara kita bahwa kita mengandalkan Yang Maha Kuasa. Selama kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, ya itulah hasil yang kita dapatkan sekarang. Kenapa malu mengandalkan Yang Maha Kuasa? Dan memang betul kalau kita nilai kasus virus corona yang ada di Indonesia, begitu banyak memang yang positif, tetapi yang sembuh itu lebih banyak daripada negara-negara lain. Dan ini merupakan respek daripada para netizen. Ketika saya kirimkan sebuah video di YouTube saya, mereka masih memberikan penghargaan atau penghormatan kepada Dr. Terawan atas kinerjanya di Kementerian Kesehatan. Ya, ada yang mengucapkan selamat hari Natal, ada juga yang memuji Terawan, dan berbagai komentar lain. Salah satunya Christina Kelly, terima kasih Pak Dr. Terawan atas dedikasi selama Bapak menjadi Menkes. Tuhan berkati Bapak untuk hari-hari hidup selanjutnya Bapak. Salam sehat dan damai dari NTT Pak. Oke, ada juga dari Ernani Rahayu. Salam Pak Dokter, namanya tetap harum di dalam Tuhan kita Yesus. Ada juga dari Gini Gandari. Selamat merayakan Natal Dr. Terawan Agus Putranto, selamat menyongsong tahun baru 2021, senantiasa sehat dan jadi berkat dokter. Sehat Indonesia bersyukur. Ya, ada juga dari Meina Tambunan, selamat hari Natal Pak Dr. Terawan. Dari Komang Gede Arsana, semoga Bapak Terawan selalu diberkati Tuhan. Bravo Bapak Terawan. Dan masih banyak ya. Ada juga dari Gasimarta. Oke, benar Pak, kita hidup harus jadi berkat untuk semua orang. Terima kasih pengabdian Bapak kepada negara. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga. Amin. Ya, saya baca tidak semua ya, karena waktu saya juga tidak memungkinkan untuk membaca semua komentar. Ada 845 komentar. Dari Mariati Cantik, tetap semangat Bapak Terawan. Tuhan punya rencana yang lebih indah buat Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Jadi banyak orang yang memberikan respek yang baik terhadap Dr. Terawan. Saya berpikir bahwa reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi ini barangkali itu menjadi sebuah tuntutan publik, karena Dr. Terawan tidak begitu dipublis, tidak banyak berbicara, dan orang tidak tahu karyanya atau pekerjaan yang dilakukannya. Ya, saya pikir demikian adanya. Oke, kita akan menyaksikan ada beberapa lagu yang dipersembahkan oleh Dr. Terawan. Ini adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang nanti. Ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan
sampai akhir oleh Dr. Terawan dan Ibu Esther Dahliana. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu, takkan pernah hati ini mendua sampai akhir hidup ini, sampai akhir hidup ini, sampai akhir hidup ini. Pakai Indo lagi